selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Sriani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita bernyanyi bersama-sama dan berdoa. Nah, anak-anak, kita akan bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Anak-anak, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sertailah kami sepanjang pembelajaran, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 8 dengan tema Rukun dengan Tetangga. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 17 ayat 22, Roma 15 ayat 5 sampai yang ke-7, 2 Korintus 13 ayat 11, Efesus 4 ayat 2 sampai yang ke-6, dan 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Nah, anak-anak, kerukunan pertama dimulai dalam keluarga sebagai lingkup yang terdekat dengan kehidupan kita. Selanjutnya, berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu di lingkungan rumah atau tetangga. Nah, anak-anak, tentunya kamu mempunyai teman di rumah yang mungkin bukan merupakan teman sekolah, tetapi teman yang kamu kenal sejak belum bersekolah. Nah, anak-anak, dalam konteks lingkungan pada hakikatnya, seseorang tidaklah hidup seorang diri, melainkan hidup bersama-sama dengan pribadi lainnya yang mempunyai agama atau kepercayaan berbeda. Nah, anak-anak, kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Nah, anak-anak, setiap hari terjadi adanya hubungan dan komunikasi dengan pihak lain, baik di lingkungan tempat tinggal, sekolah, di pasar, maupun di tempat-tempat keramaian. Dalam hubungan inilah perlu dijalin dengan rukun. Nah, anak-anak, dengan hidup rukun, damai akan tercipta. Dengan rasa damai, setiap anggota keluarga atau setiap orang dapat melakukan segala sesuatu dengan maksimal, sehingga menghasilkan yang terbaik. Berkat Tuhan dapat berupa kesehatan dan bagi anak-anak dengan banyak mempunyai teman. Kerukunan mendatangkan ketenangan dan kegembiraan, seperti tertulis dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi
semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebaliknya, pertentangan dan perselisihan atau permusuhan mengakibatkan seseorang tidak stabil baik fisik maupun mentalnya. Di lingkungan masyarakat, hidup rukun dilakukan antara sesama anggota masyarakat, walaupun anggota masyarakat dapat berasal dari agama dan suku yang berbeda. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa hidup rukun agar terciptanya damai. Nah, anak-anak, walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun dan harus saling membantu dan menolong. Disinilah peran orang Kristen untuk menciptakan kerukunan. Dalam perannya selalu dalam damai, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Hiduplah selalu dalam damai, seorang akan yang lain. Ada banyak hal yang dilakukan untuk menciptakan damai dan hidup rukun di masyarakat, misalnya saling membantu dan menolong, bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, anak-anak, pesan dalam Alkitab berkata, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu," seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Nah, anak-anak, Sam mempunyai banyak teman. Mereka adalah tetangga dekat rumah Sam. Mereka sering bermain bola bersama dan belajar bersama. Kalau hari libur, sangat menyenangkan. Mereka dapat bermain lebih lama. Mereka juga ikut dengan orang tua membersihkan perkarangan dan selokan. Mereka juga membersihkan jalan di depan rumah mereka setiap merayakan kemerdekaan Indonesia. Mereka melakukan banyak perlombaan. Mereka bertetangga hidup rukun. Tuhan Yesus menginginkan agar kita hidup rukun. Nah, anak-anak, sangat menyenangkan kalau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan perlombaan. Bagaimana dengan kamu? Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Anak-anak, ikutin doa ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua temanku di sekitar rumah, serta orang tua mereka. Tolonglah kami agar kami bisa hidup rukun dan saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.